Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi di video kali ini gue ingin membahas salah satu kartun yang udah lama banget pengen gue bahas, yaitu animasi yang berjudul Primal Gendy Tartakovsky. Nah, animasi ini menceritakan tentang apa sih? Jadi, Primal Gendy Tartakovsky menceritakan hubungan unik antara manusia goa yang bernama Spear dengan seekor T-Rex yang bernama Fang, di mana mereka terhubung karena suatu peristiwa tragis. Nah, kartun ini bakal memperlihatkan kepada kita bagaimana kedua individu yang bertolak belakang ini saling membangun hubungan dalam menjelajah dunia purba yang sangat kejam. Animasi ini dibuat oleh sang legenda animator barat, yaitu Gendy Tartakovsky. Buat kalian yang suka banget dengan kartun barat, terutama kartun-kartun lawas, harusnya udah gak asing gitu sama orang ini. Yap, dia adalah kreator dari berbagai kartun lawas terkenal, seperti Dexter Laboratory dan Samurai Jack. Animasi ini rilis pada tanggal 8 Oktober tahun 2019 di channel Adult Swim dengan total 10 episode dalam satu season. Bisa dibilang ini merupakan salah satu animasi yang tidak memiliki dialog sama sekali. Jadi ketika kalian menonton kartun ini, kalian hanya disuguhkan dengan berbagai visual yang memukau ala zaman dinosaurus dan berbagai adegan action yang penuh dengan darah. Satu-satunya dialog yang ada di kartun ini adalah teriakan antara kedua karakter utama kita serta komunikasi antar manusia goa dengan bahasa yang masih abstrak. Nah, alasan kenapa gue membahas kartun ini sekarang adalah karena pada tanggal 21 Juli kemarin, kartun ini baru aja merilis season keduanya. Namun dikarenakan mereka merilis setiap episode barunya secara weekly atau mingguan, jadinya sekarang gue tidak bisa membahas kedua seasonnya secara langsung. Untuk sekarang, gue akan membahas seluruh cerita dari season pertama, kartun Primal, agar kalian bisa memahami kartun ini berisikan tentang apa sih. Oh ya, dua peringatan terakhir yang bakal gue bahas kali ini adalah serial kartun Primal ya, bukan yang versi Primal Tale of Savagery, karena untuk versi itu sebenarnya hanya merupakan kompilasi dari 4 season awal aja gitu di season pertama. Dan yang terakhir adalah dikarenakan kartun ini merupakan kartun dewasa, jadi ya sebenarnya gue gak bakal ngelarang kalian sih untuk nonton kartun ini. Soalnya hal yang membuat kartun ini memiliki rating dewasa adalah karena ada kesadisan dan kebrutalan yang ada di dalamnya. Kalau soal itu mungkin baik dari kalian udah terbiasa lah gitu. Apalagi yang suka nonton Happy Tree Friends, ya gue yakin kalian udah gak asing gitu sama hal-hal yang kayak gini. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dengan episode pertama, di mana kita akan ditunjukkan awal mula konflik dari serial ini. Nah, cerita dibuka dengan karakter manusia goa yang bernama Spear sedang berburu ikan di dekat sungai untuk makan keluarganya. Ia sempat diserang oleh seekor buaya raksasa atau Deinosuchus, tapi untungnya ia selamat, begitupun juga dengan hasil buruannya. Dalam perjalanan pulang, ia kembali diserang oleh makhluk lain, dan kali ini adalah reptil terbang terbesar yang pernah ada, yaitu Quetzalcoatlus. Yap, buat kalian yang udah pernah nonton Jurassic World Dominion pasti udah tau lah soal makhluk ini, karena ia sempat muncul di salah satu momen. Ya, meskipun memiliki tampilan yang agak berbeda dengan yang ada di filmnya, namun melihat dari ukuran makhluk ini, sepertinya dia memang merupakan seekor Quetzalcoatlus, ya whatever it is. Untungnya lagi, makhluk tersebut tidak menemukan Spear dan langsung pergi setelah mendengar suara raungan yang besar. Nah, tetapi ketika Spear sampai di tempat keluarganya berada, ia melihat istri, putra, dan putrinya sedang diserang oleh sekawanan dinosaurus karnivora. Dengan tampilan siluet, kita bisa melihat bagaimana keluarga Spear yang dibantai dengan sangat sadis oleh sekawanan dinosaurus ini. Ketika Spear akan menghadapi mereka, tiba-tiba sang alfa atau pemimpin dari kelompok dinosaurus itu muncul dan mengajak mereka pergi. Kejadian ini tentu membuat Spear sangat trauma hingga ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia membatalkan niatnya dan sempat melihat gambaran dari keluarganya ketika matahari terbit. Setelah itu, Spear melanjutkan hidupnya seorang diri dengan kembali berburu di dekat sungai. Tiba-tiba ia melihat bayangan dinosaurus yang awalnya ia kira merupakan dinosaurus yang telah membantai keluarganya. Tapi ketika ia menghampiri makhluk tersebut, ternyata itu merupakan dinosaurus yang berbeda, dan dinosaurus tersebut juga sedang memberikan makanan kepada anak-anaknya. Yap, dinosaurus ini adalah Fang. Hal ini membuat Spear kembali teringat dengan keluarganya, tapi tiba-tiba sekumpulan dinosaurus yang telah membantai keluarganya Spear datang untuk memakan mereka semua. Dengan dipenuhi amarah, Spear mencoba untuk melawan sekumpulan dinosaurus ini untuk membalaskan dendam keluarganya, sementara Fang mencoba untuk menjaga anak-anaknya dari para dinosaurus ini. Setelah mereka berhasil mengalahkan para dinosaurus itu, anak-anaknya Fang sempat berterima kasih kepada Spear, tapi kesenangan mereka harus berhenti karena sang alfa dari dinosaurus sebelumnya telah tiba.
Dengan ukuran yang sangat besar, dinosaurus tersebut dapat dengan mudah melontarkan Fang dan segera memakan anak-anaknya. Dikarenakan hal ini, Spear dan Fang harus bekerja sama untuk mengalahkan dinosaurus itu. Usaha mereka pun berhasil dengan Spear yang berhasil menusuk tengkorak dari dinosaurus tersebut. Kejadian itu membuat Fang jadi sangat sedih dan dia memohon kepada Spear untuk bisa ikut berpetualang bersamanya. Spear pun setuju dan petualangan antara manusia purba dengan seekor T-Rex pun dimulai. Nah, meskipun di akhir episode pertama kita ditunjukkan kalau mereka berdua terlihat sudah akur dan menerima satu sama lain, tapi nyatanya hubungan keduanya ini tidak berjalan dengan lancar karena perbedaan antara mereka berdua. Nah, selama 6 episode pertama ini, kita bakal ditunjukkan dengan pembangunan hubungan antara kedua individu yang berbeda ini. Dalam episode kedua, kita ditunjukkan dengan awal konflik antara mereka, di mana keduanya masih belum bisa menghormati ataupun memahami satu sama lain. Buktinya adalah ketika Spear yang sedang berburu babi hutan, Fang malah mengganggu dan memakan babi tersebut. Kejadian ini terus berulang berkali-kali, di mana Fang masih bersikap egois, namun ia tetap ingin bersama dengan Spear. Yap, emang gak tahu diri banget nih makhluk satu. Spear hanya bisa meluapkan amarahnya saja, namun tidak mencoba untuk melukai Fang. Pada saat mereka sedang beristirahat, Spear kembali mengingat keluarganya, serta musibah yang telah menimpa mereka. Hal ini membuat Spear kembali marah kepada Fang, namun ia tetap tidak ingin melawannya. Pada saat mereka sedang berburu di dekat air terjun, Spear mencoba untuk memperingati Fang untuk tidak mengganggu perburuannya. Tetapi Fang menghiraukan hal itu dan tetap memakan buruannya Spear. Hal ini membuat Spear menjadi sangat marah dan akhirnya mulai melukai Fang. Mereka pun sempat bertarung di tengah hujan hingga mereka sadar kalau keduanya kini sedang berada di dekat sekumpulan ular raksasa. Keduanya mencoba untuk kabur dari sana, tapi karena hujan yang deras, banjir pun muncul dan langsung menyapu Spear dan Fang beserta para ular itu. Keduanya kini harus melawan sekumpulan ular itu di dalam air dan berusaha selamat dari air terjun yang di bawahnya terdapat banyak duri yang besar. Dengan menggunakan tubuh dari ular raksasa yang sebelumnya dikalahkan oleh Fang, mereka pun bergelayutan di atas air terjun. Pada akhirnya mereka harus jatuh dengan Fang yang langsung terjun ke air, sementara Spear sempat mengenai batu-batu yang ada di bawah air terjun. Spear langsung tidak sadarkan diri, tapi untungnya Fang datang untuk menyelamatkannya. Selepas kejadian itu, mereka berdua akhirnya bisa berburu bersama dan saling berbagi hasil buruan. Nah, hasil dari konflik yang ada di episode kedua dapat langsung terlihat di episode ketiga, di mana episode ini dibuka dengan Spear dan Fang yang sedang berburu seekor mamut yang sudah dalam kondisi sekarat dan tertinggal dari kawanannya. Dari hasil buruan ini, mereka bisa membawa berbagai daging untuk dimakan nanti, serta kulit mamut yang dijadikan baju oleh Spear. Tapi dikarenakan badai salju yang mulai semakin parah, keduanya memutuskan untuk beristirahat di sebuah goa kecil. Nah, di sana, Spear sempat mengingat masa lalunya di mana ia dulu mengajarkan putranya cara berburu. Selain menunjukkan bagaimana Spear yang memberikan pelajaran kepada anaknya, momen ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Spear sebenarnya merasa bersalah kepada hewan-hewan yang telah ia buru. Terkadang ia suka merasa kasihan kepada mereka, namun itu semua harus ia lakukan demi bisa bertahan hidup. Momen singkat ini menunjukkan betapa indah dan kejamnya dunia yang ada di kartun Primal. Mereka yang tidak ingin menyakiti makhluk lain terpaksa melakukan hal itu agar bisa bertahan hidup. Sementara itu, bangkai mamut yang sebelumnya telah diburu oleh Spear dan Fang kini ditemukan oleh kelompok mamut tersebut. Mereka juga menemukan sebuah jejak yang langsung mengantarkan mereka ke tempat persembunyian Spear dan Fang. Pada saat kelompok mamut ini tiba, Spear dan Fang berusaha keras agar bisa selamat dari serangan para makhluk besar ini. Ketika Spear memegang gading dari mamut yang sebelumnya telah ia buru, kelompok mamut ini seketika terdiam dan akhirnya Spear sadar kalau mereka hanya ingin gading tersebut. Setelah mendapatkan apa yang tersisa, para mamut ini membawa gading tersebut ke sebuah pemakaman bagi para mamut dan mereka semua melakukan semacam upacara kematian untuk mendoakan sang mamut yang sudah mati. Selain menunjukkan perkembangan dari kerjasama antara Spear dan Fang, episode ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di balik dunia yang kejam ini masih terdapat beberapa makhluk yang memiliki hati nurani dan peduli terhadap makhluk lainnya. Nah, untuk episode keempat, kita awali ditunjukkan dengan Spear dan Fang yang dikejar oleh sekawanan raptor. Tapi ketika matahari terbenam, para raptor itu segera meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Pada saat keduanya sedang melewati lembah yang sepi, mereka melihat seekor primata yang tersandung ketika sedang membawa hasil buruannya. Primata tersebut mencoba untuk meminta bantuan, namun bantuan tersebut tiba-tiba diculik oleh makhluk terbang misterius. Melihat hal ini, Spear segera bergerak untuk menyelamatkan primata itu. Ketika sudah sampai di tempat yang aman, kita akhirnya bisa melihat makhluk terbang misterius sebelumnya. Dan yap, makhluk itu adalah kelelawar raksasa. And boy oh boy, makhluk ini ngeri banget sumpah. Oh ya, pada titik ini harusnya kalian semua sudah sadar kalau serial ini tidak menggunakan logika pengetahuan mengenai makhluk-makhluk purba. Semua yang kita lihat dalam serial ini adalah bentuk imajinasi yang mengambil referensi dari berbagai penemuan yang sudah ada. Genndy Tartakovsky menggabungkan itu semua untuk bisa menciptakan dunia yang gila dan cerita yang sangat menarik untuk ditonton.
Gue mencoba untuk memperingatkan hal ini karena untuk kedepannya kita bakal melihat berbagai momen gila yang gak bakal bisa kita hubungkan dengan fakta mengenai dunia dinosaurus. Nah, ketika Spear berhadapan dengan makhluk itu, Fang datang dan segera menghabisinya. Tapi sayangnya, kawanan makhluk besar itu datang dan berhasil menculik Spear. Fang mencoba untuk menyelamatkannya dengan berpura-pura mati. Dengan begitu, ia dapat dibawa ke dalam sarang kelelawar tersebut. Di sana, Fang menemukan kalau sarang ini ternyata dikuasai oleh seekor laba-laba raksasa. Jadi selama ini, para kelelawar tersebut membawa makanan untuk disajikan kepada sang laba-laba itu. Singkatnya, Fang berhasil melepaskan Spear, dan ketika Fang sedang dihajar habis-habisan oleh sang laba-laba, Spear berhasil menusuknya dengan tanduk Triceratops. Laba-laba itu pun akhirnya mati, namun teriakan sekaratnya telah memanggil semua kelelawar raksasa dari berbagai penjuru. Keduanya pun mencoba untuk kabur sambil dikejar oleh ratusan makhluk terbang itu. Mereka pun pergi menuju ladang rumput, di mana para kelelawar itu segera diserang oleh sekawanan raptor. Dengan begitu, keduanya pun akhirnya bisa lolos. Nah, kalau di episode keempat kita ditunjukkan dengan Fang yang berusaha untuk menyelamatkan Spear. Hal ini pun berbalik dalam episode 5, di mana pada saat mereka berdua sedang istirahat di dekat air terjun, keduanya tiba-tiba diculik oleh sekawanan kera dan dibawa ke sebuah arena pertarungan. Awalnya kita ditunjukkan dengan 5 kandidat kera ataupun gorila yang akan bertarung satu sama lain. Ketika acara dimulai, mereka saling bertarung dengan sangat brutal hingga lawan mereka mati. Pada akhirnya hanya satu gorila saja yang masih bertahan, dan setelah itu ia ditunjuk akan bertarung melawan Fang. Namun sebelum pertarungan dimulai, gorila tersebut mendapatkan buff dengan diberikan semacam ramuan yang meningkatkan kemampuan fisik serta ukuran tubuhnya. Tentu pertarungan ini menjadi tidak seimbang dan gorila itu terus menghajar Fang tanpa ampun. Untungnya, Spear berhasil lepas dari ikatannya dan segera melawan gorila tersebut. Tapi dikarenakan ia bukan tandingan bagi makhluk besar itu, Spear segera mengambil dan meminum semua ramuan yang sebelumnya diminum oleh sang gorila. Seketika, Spear langsung berubah menjadi sangat kuat hingga dapat mengalahkan sang gorila dengan sangat mudah. Namun bukannya kabur, semua monyet yang ada di tempat itu malah menerjang untuk menyerang Spear. Tentu mereka semua bukanlah apa-apa di hadapannya, dan kita pun ditunjukkan dengan momen pembantaian yang sangat memuaskan banget untuk dilihat. Ya mungkin buat kalian yang nggak begitu kuat dengan adegan darah, pasti nggak bakal bisa merasa enjoy sih dengan momen ini. Tapi sumpah ini momen epic parah. Keesokan harinya, Spear terbangun di tumpukan bangkai para monyet itu dan ia menemukan Fang yang sudah tidak sadarkan diri. Nah, cerita ini berlanjut di episode 6 di mana ternyata Fang masih hidup dan Spear harus segera pergi bersama dengan Fang sebelum burung-burung pemakan bangkai tiba di sana. Dengan segala kemampuannya, Spear mencoba untuk mengobati luka Fang dan membuat sebuah keranda agar ia dapat membawa Fang pergi. Usahanya pun membuahkan hasil, namun tidak lama kemudian, Spear melihat kalau mereka sedang diincar oleh anjing liar. Ia pun membawa Fang ke sebuah gua kecil dan menjaganya dari incaran para anjing liar ini. Spear terus menjaganya hingga berhari-hari kemudian para anjing liar ini sudah berkumpul di depan goa. Dengan menggunakan cangkang dari serangga yang ia temukan, Spear mencoba untuk menghadapi anjing-anjing ini. Melihat kawannya yang sedang kesulitan, Fang segera keluar dari goa dan ikut melawan anjing-anjing liar itu. Pada akhirnya mereka berdua dapat bersatu kembali dan menjadi duo yang tidak terkalahkan. Ya, jadi begitulah 6 episode pertama yang menunjukkan perkembangan hubungan antara manusia goa yang bernama Spear dengan seekor T-Rex yang bernama Fang. Mereka yang awalnya tidak saling peduli dan hanya bersatu karena nasib buruk yang menimpa mereka, kini keduanya sudah membangun ikatan yang sangat kuat. Tidak hanya saling menghormati, kini mereka juga saling membutuhkan dan akan saling membantu apabila salah satu dari mereka sedang dalam kesulitan. Nah, untuk sisa 4 episode dari season pertama ini bakal menunjukkan petualangan dari mereka berdua di dunia yang aneh dan kejam ini. Mulai dari sini, cerita dan konflik akan menjadi semakin gila dan seru untuk dilihat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke episode ke-7, yang mana ini merupakan episode yang paling populer dari season pertama serial Primal. Dan gue yakin, baik dari kalian pasti sudah pernah melihat sedikit dari cuplikan yang ada di episode ini. Nah, jadi episode ini dibuka dengan kawanan Argentinosaurus yang sedang makan di sebuah lembah. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka melihat seekor Parasaurolophus yang sedang kesakitan dengan tubuhnya yang terlihat sudah mulai membusuk. Dinosaurus kecil ini berlari tanpa arah hingga ia menggigit salah satu Argentinosaurus. Setelah menggigit, Parasaurolophus itu terhempas dan akhirnya mati. Sang Argentinosaurus yang tidak memperdulikan bekas gigitan itu akhirnya mulai merasakan dampaknya. Tubuhnya kini mulai pucat dan seperti akan membusuk. Dengan disusul muntah darah, dinosaurus besar ini akhirnya menjadi mayat berjalan, atau dengan kata lain, dia sudah menjadi zombie dinosaurus. Makhluk besar ini langsung mengamuk tanpa arah dan mulai menyerang teman-temannya hingga tidak ada satupun yang selamat. And boy, oh boy, momen ini kacau banget sumpah. Tidak lama setelah itu, Spear dan Fang tiba di tempat bekas pembantaian dan keduanya melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Saking kacaunya pembantaian ini, Fang bahkan enggan untuk menyicipi daging para dinosaurus ini. Lalu tiba-tiba, sang zombie Argentinosaurus bangkit dan langsung
langsung mengejar keduanya. Mereka terus berlari dan masuk ke dalam hutan, namun zombie dinosaurus itu terus menerobos berbagai pohon untuk menghabisi Spear dan Fang. Mereka pun sampai di sebuah ngarai dan dinosaurus zombie itu langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Mereka berdua beristirahat hingga larut malam dan setelah melihat kalau zombie itu sudah mati, mereka pun mencoba untuk pergi dari sana. Tapi sayangnya zombie Argentinosaurus ternyata masih hidup dan kembali mengejar mereka berdua. Mereka pun terus berlari hingga sampai di sebuah kawah gunung berapi. Meskipun tubuhnya sudah sobek dan hancur, namun zombie Argentinosaurus ini terus mengejar Spear dan Fang hingga akhirnya ia tercebur ke dalam kubangan lava. Walaupun sudah terendam di cairan lava, zombie dinosaurus ini masih dapat bergerak dan sempat keluar dari sana. Tapi pada akhirnya ia pun terjebak di area gunung berapi tersebut. Episode ini ditutup dengan Spear dan Fang yang melihat pemandangan yang sangat mengerikan dari sang zombie dinosaurus yang sedang kesakitan karena panasnya api dari lava. Dan pada akhirnya zombie dinosaurus itu menjadi abu. Sungguh sebuah episode yang sangat gila, sangat epic dan sangat disturbing. Dan inilah yang membuat serial kartun ini sangat luar biasa bagus. Lanjut ke episode 8, yang mana episode ini memiliki cerita yang agak menyimpang dengan tema dari dunia kartun ini. Nah, di awal cerita, Spear dan Fang yang sedang berkelana di tengah malam melihat sebuah sinar hijau yang aneh. Mereka pun menghampiri sumber cahaya tersebut dan menemukan kalau terdapat sebuah ritual aneh, di mana ada seorang manusia goa yang sedang diikat terdapat beberapa anggota sekte penyihir. Dari atas langit, muncul sosok misterius yang sedang menunggangi seekor Pterosaurus. Sosok tersebut sepertinya merupakan pemimpin sekte dan ia segera menghampiri acara ritual itu. Sang pemimpin sekte tiba-tiba berubah menjadi makhluk aneh dan langsung menarik jiwa dari manusia goa yang sedang diikat. Jiwa tersebut masuk ke dalam tubuh sang pemimpin dan seketika ia langsung hamil dan segera melahirkan seorang bayi. Bayi tersebut lalu diberikan kepada salah satu penyihir yang sudah mempersiapkan kelahiran bayi itu. Nah, di tengah acara, sang Pterosaurus melihat kehadiran Spear dan Fang dan mereka berdua pun akhirnya dikejar oleh grup sekte tersebut. Fang dapat dengan mudah ditangkap dan dapat dikendalikan oleh salah satu penyihir, sementara Spear dibuat tidak sadarkan diri dan akan dijadikan bahan ritual berikutnya. Awalnya, Spear berteriak untuk meminta bantuan kepada Fang dan hal ini sempat membuat Fang hampir terlepas dari sihir pengendali. Dari sini, sang penyihir menjadi tertarik dengan hubungan yang dimiliki oleh Spear dan Fang. Ia mencoba untuk melihat masa lalu mereka berdua dan kita pun diperlihatkan kembali dengan momen tragis yang memulai koneksi antara kedua individu ini. Setelah melihat kejadian memilukan itu, sang penyihir kembali ke tempat tinggalnya dan ia pun mencoba untuk melihat kembali masa lalunya. Lebih tepatnya adalah momen di mana sang penyihir tersebut pernah memiliki seorang anak, tapi sayangnya anak tersebut akhirnya harus tewas karena kecerobohannya. Kejadian inilah yang membuatnya mengalami trauma dan juga dijauhi oleh para penyihir yang lain. Sang penyihir awalnya mempersiapkan Spear untuk dijadikan bahan ritual berikutnya, namun ketika acara dimulai, ia malah membantu mereka berdua untuk melarikan diri. Tindakannya ini membuat ia harus dieksekusi oleh sang pemimpin sekte, tapi untungnya pilihannya ini membuatnya dapat bertemu kembali dengan putrinya. Yap, seperti yang udah gue bilang di awal, episode ini memiliki cerita yang agak bertentangan dari dunia kartun ini, tapi meskipun begitu, harus dikatakan kalau ini juga merupakan salah satu episode terbaik dari serial ini. Episode ini memberikan sebuah momen menyentuh, terutama ketika sang penyihir kehilangan anaknya, serta episode ini juga menjadi pengingat kepada kita bagaimana semua cerita dalam serial ini dimulai. Lanjut ke episode 9, yang mana untuk episode ini gue gak bakal menceritakannya secara detail karena cerita dari episode ini terbilang sangat singkat, padat, simpel, dan lebih bagus untuk ditonton secara langsung. Jadi intinya dalam episode ini terdapat makhluk misterius yang membunuh berbagai dinosaurus dan makhluk purba lain dengan sangat cepat dan cara yang terbilang sangat brutal. Di sini Spear dan Fang selalu menemukan jasad dari para hewan yang telah dibunuh oleh makhluk misterius ini. Dikarenakan hal ini, keduanya mencoba untuk bertahan dan mencari tahu makhluk apakah ini. Singkatnya, makhluk ini hanya dapat berburu di malam hari dan ia juga takut terhadap api. Spear dan Fang akhirnya mengetahui kelemahan dari makhluk ini dan di malam berikutnya mereka berdua menjebak makhluk tersebut di dalam lingkaran api. Di akhir episode, kita akhirnya bisa melihat wujud dari makhluk ini yang ternyata adalah seekor raptor yang memiliki ukuran tubuh yang terbilang cukup besar. Lanjut ke episode 10 yang sekaligus merupakan episode terakhir dari season pertama serial ini. Nah, cerita dibuka dengan Spear dan Fang yang sedang berburu di pinggir laut. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan wanita misterius yang dikejar oleh seekor Pliosaurus. Fang sempat diserang oleh reptil laut itu, tapi untungnya Spear berhasil membunuhnya. Setelah itu, keduanya berusaha mengejar wanita misterius sebelumnya yang terus lari dari mereka. Ketika si wanita sudah terpojok, mereka berdua mencoba untuk meyakinkannya kalau mereka tidak memiliki niat
jahat. Ketika di malam hari, Spear melihat sang wanita seperti sedang memohon atau berdoa kepada bulan. Keesokan harinya, Spear dan Feng mengajak wanita itu untuk berburu makan siang. Ketika mereka sudah mendapatkan buruan mereka, sang wanita menunjukkan kalau ia dapat membuat hasil buruan mereka menjadi makanan yang lebih lezat. Di malam harinya, Spear kembali melihat sang wanita sedang berdoa kepada bulan. Pada saat sang wanita sudah tidak nyaman dengan pengikat yang ada di lehernya, Spear menggunakan rahang Feng untuk menghancurkan pengikat leher tersebut serta melepaskan borgol yang ada di tangannya. Sang wanita akhirnya bisa merasakan kebebasan dan melanjutkan petualangannya bersama dengan Spear dan Feng. Tidak hanya itu saja, wanita ini juga menunjukkan caranya berburu dengan menggunakan busur. Pada saat mereka sedang makan siang, sang wanita menggambar di tanah dan Feng bertanya kepada wanita itu mengenai simbol kalajengking yang ada di belakang kepalanya. Sang wanita menjawab dengan sebuah dialog dan disusul dengan ilustrasi yang ia gambar di tanah. Yap, inilah dia pertama kalinya kita mendapatkan dialog secara resmi, namun menggunakan bahasa manusia gua yang ya kita sendiri nggak tahu lah itu artinya apa. Gue harap kedepannya mereka tetap menggunakan cara ini agar bisa menjaga esensi dari dunia prasejarah. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan kalau awalnya tempat tinggal dari sang wanita sempat diserang oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh sosok bertanduk misterius. Nah, sosok ini sebenarnya sudah ditunjukkan dalam trailer season 2 kemarin. Setelah menceritakan itu, keduanya melanjutkan perjalanan dan sempat beristirahat di sebuah goa. Seperti biasa, sang wanita kembali berdoa di malam harinya. Tapi ketika di pagi hari, mereka dikejutkan dengan sekelompok kera yang mencoba untuk menculik sang wanita. Spear dan Feng langsung membantai mereka dan mencoba untuk menyelamatkan sang wanita. Namun mereka segera menemukan kalau monyet-monyet yang telah membawa sang wanita telah dibantai oleh orang-orang yang sedang mencarinya. Episode ini ditutup dengan Spear dan Feng yang melihat sebuah kapal dengan lambang kalajengking di layarnya, sepertinya telah membawa wanita itu kembali ke tempat asalnya. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari kartun Primal season pertama. Nah, pada saat video ini dibuat, season kedua dari kartun ini sudah menayangkan sampai episode ketiga. Nah, tadinya gue berencana untuk membahasnya per satu episode, tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik gue membahasnya secara full saja nanti kalau semua episodenya sudah keluar. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kartun Primal Gendy Tartakovsky. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!